kembali kita berjumpa di program Bincang Kehidupan di hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dan setahun kita sudah berhenti dari program Bincang Kehidupan. Karena kalau tidak salah program Bincang Kehidupan sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ya Pak Cecep. Ya, jadi setahun lah ya. Dari 2020 kita ke 2021 program Bincang Kehidupan kembali hadir di Jogja semuanya dan mengawali tahun ini adalah temanya keren sekali, positif. Nah ini yang positif apanya nih Pak Cecep? Kita perlu tahu nih, karena kan banyak yang positif nih, istilah positif ya kan, positif COVID, mungkin, positif apa, nah gitu. Mungkin kita harus kasih batasan dulu, ya. Betul. Kalau sebelum ada pandemi, positif itu ya kita mikirnya bahwa positif itu selalu yang baik, gitu ya. Tapi sejak ada pandemi, kata positif jadi rancu, gitu kan, jadi sesuatu yang menakutkan juga, gitu. Padahal dulu itu positif itu menjadi sesuatu yang baik, gitu, yang di pikiran baik, di tingkah laku baik, di apapun baik. Tapi sejak ada pandemi, kalau dengar kata positif, jadi bertanya, ini yang positif apanya ini? Nah, gitu kan? Nah, jadi kita luruskan dulu, kita tidak membahas positif yang sehubungan pandemi. Ya, kalau kita membahas itu, kita ngobrol tentang itu minggu depan saja ya. Positif yang lain dulu gitu. Kalau hari-hari ini kalau kita dengar tesnya hasilnya apa positif, itu hal yang ngeri. Tapi dalam kehidupan selalu kita harus yang positif, tidak negatif. Nah, saya bersyukur kita mulai tanggal 11 ya program kita bersamaan juga dengan berlakunya PSBB untuk Jawa dan Bali. Butuh positif supaya imun kita naik. Jadi malam hari ini kita mau belajar meningkatkan salah satu imunnya dengan hal yang positif. Begitu. Iya, jadi itulah positif kita di program Bincang Kehidupan malam hari ini, Jogja semuanya. Baik yang di Jawa maupun di Bali yang sedang PSBB mulai hari ini, tetap semangat dan mari tetap sama-sama membangun positif, karena seperti Bincang Kehidupan malam hari ini temanya adalah positif. Jogja juga bisa mengobrol sama-sama, berbincang-bincang dengan kita di studio. Silakan terbuka di line WhatsApp-nya di 085311665300 di 085311665300. Dan sampai nanti pukul 9 malam program Bincang Kehidupan masih akan terus tetap menemani aktivitas Jogja semuanya. Silakan Pak Cecep dan Mas Surmi bisa bagikan positif yang berikutnya nih. Ya, malam hari ini saya mau bacakan survei ya. Gini, kehidupan adalah 10% apa yang terjadi pada diri kita dan 90% adalah bagaimana kita meresponinya. Nah, hidup ini dirasakan nyata. Waduh, berarti serangan belum nyata. Itu sewaktu kita bereaksi terhadap sesuatu yang sebetulnya sederhana. Ada yang mungkin buat kita hal yang dianggap buat kita ada hal yang baik, tapi akhirnya menjadi buruk dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, ada yang dianggap mungkin buruk dalam kehidupan kita, tapi seringkali menjadi baik dalam kehidupan kita yang terjadi. Nah, hanya bagaimana sekarang untuk kita meresponi setiap hal itu. Setiap orang pasti akan berbeda-beda meresponinya. Nah, respon pikiran yang positif itu sangat menentukan positif atau negatif. Kalau dulu saya kuliah, kalau namanya positif surplus berarti jawabanmu benar, jadi nilainya bisa A. Tapi kalau sampai negatif berarti seringkali salah. Fail jadi E, seperti itu. Jadi laba, kalau dulu saya ngitung neraca, kalau bisa laba, jangan negatif. Nah, dalam kehidupan pun sama. Respon pikiran yang positif itu pastinya akan menjadi dampak yang baik buat kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita mau belajar sedikit bagaimana kita meresponi dalam pemikiran kita ya. Pikiran yang positif itu pikiran kita ibaratkan itu jendela, kaca jendela. Sewaktu jendela itu berkabut seperti di studio ini sedang berkabut karena hujan dan dinginnya AC di ruangan ini akhirnya berkabut. Akhirnya kita tidak bisa melihat objek atau benda yang sesungguhnya. Saya ini nggak bisa melihat di bawah itu ada tukang bakso apa enggak. Mumpung hujan ini ya.
Tetapi sewaktu kaca itu bening, tidak berkabut, tidak kabur, maka setiap kita akan melihat hal yang detail, yang jelas objek yang kita lihat. Nah, sewaktu pikiran kita nih banyak kecurigaan, ada namanya kekalutan, kekacauan, ketakutan, mungkin ada segala sesuatu ya yang menekan kehidupan kita, pasti akhirnya kita tidak bisa namanya melihat segala sesuatu dengan jernih seringkali. Kalut ya. Yang ada adalah kekusutan demi kekusutan. Ruwet ya, orang Jawa bilang itu ruwet ya. Bundet istilahnya. Jadi kalau benang tuh ruwet, susah diuraikan. Nah, akan seperti itu. Nah, seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita mau belajar, seringkali juga kita mendengar sesuatu dari luar ya, dunia yang seringkali menjadi masuk dalam pemikiran kita, hal yang seringkali menjadi pemahaman dan kebenaran dalam pikiran kita, bahwa satu hal ya kita mau belajar malam hari ini, yaitu tentang kejujuran. Nah, seringkali kejujuran yang dikatakan oleh dunia adalah apa? Mustahil kalau kita jujur, akhirnya kita bisa berhasil, sukses atau beruntung. Dunia mengajarkan ke kita semua bahwa kalau kita namanya jujur tuh nanti pasti kita akan rugi, buntung, bukan beruntung, malah buntung. Nah, itu yang seringkali kita tidak mau belajar untuk hal itu, ya. Dan itu menjadi suatu kebenaran dalam kehidupan kita bahwa kalau jujur tuh rugilah. Contoh aja ya, isinya kalau nyontek. Ya, saya dulu punya pengalaman, kenapa kalau nyontek nilainya bagus, kalau jujur kok jelek. itu pengalaman pribadi. Bagaimana caranya trik-trik saya membuat contekan sampai saya masih ingat sekali. Zaman saya SMA ujian nasional itu saya membuat trik bagaimana sebuah tip X itu isinya tuh kertas. Jadi cairan tip X-nya kosong, tapi isinya gulungan kertas dan tipnya bisa muter kemana-mana. Nah, itu sedemikian mungkin kita berpikir bahwa dengan nyontek itu pasti nilainya akan ngangkat, tapi sebenarnya tidak. Dan itu menjadi suatu kepercayaan yang salah dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar gini, bahwa apa yang kita pahami selama ini tuh sebenarnya salah. Contoh gini ya, kalau kita sudah bohong sekali, kita tidak jujur sekali, pasti ada ketidakjujuran yang kedua kali, bohong yang kedua. Karena apa? Bohong yang kedua itu menutupi bohong yang pertama dan berlanjut. Bohong yang ketiga itu untuk menutupi kebohongan yang kedua, dan itu berlanjut. Padahal menurut saya, ya saya pun harus akui ya, pengalaman pribadi, dengan berbohong itu sebenarnya kita sedang menanggung beban berat. Karena apa? Saya harus pintar-pintar bagaimana saya berbicara dengan Mas Anton, bagaimana saya berbicara dengan istri saya, karena saya bermain dengan cita-cita yang sebetulnya tidak sesungguhnya. Itu beban buat saya akhirnya. Saya harus menampilkan perangai saya, istilahnya Pak, pakai topeng ya, pakai topeng saya untuk saya bisa meyakinkan orang-orang di sekitar kita. Padahal sebetulnya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, buat saya, akhirnya saya belajar bahwa salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita adalah namanya kejujuran. Dan itu meningkatkan sebetulnya imun kita dalam masa pandemi ini. Ya, karena apa? Dengan kejujuran ini akhirnya mindset kita, alam bawah sadar kita bahwa kita harus berkata jujur dan benar. Nah, saya punya cerita yang menjadi inspirasi buat saya yang sampai sekarang saya tidak pernah lupa. Jadi gini, ceritanya ada sebuah perusahaan, direkturnya akan pensiun dan dia akan mencari pengganti, penerus. Nah, dia kumpulkan para manajernya dan dia berkata seperti ini, saya berikan benih dan benih ini tolong rawat, 3 bulan kemudian bawa ke kantor ini dan saya akan melihat hasilnya. Nah, singkat cerita,
benihnya dibawa pulang oleh para manajernya. 3 bulan kemudian semua menceritakan bagaimana tumbuhan itu di pot itu tumbuh dengan baik. Hanya ada satu manajer yang potnya tidak tumbuh apa-apa, bahkan mati ya. Namanya Ahmad lah ya, malam ini saya kasih Ahmad. Si Ahmad ini dia punya keraguan apakah pot ini dibawa apa tidak, tapi dia punya keyakinan bahwa saya harus tetap bawa namanya pot ini ke kantor menunjukkan ke direkturnya. Sewaktu di kantor, semua bercerita hiruk pikuk menceritakan bagaimana indahnya pot bunga yang mereka rawat selama 3 bulan. Tetapi dengan tertunduk malu, si Ahmad ini istilahnya memojok karena apa? Dia tidak bisa menceritakan hasil dari tumbuhan yang dia rawat selama 3 bulan. Terus akhirnya si direktur ini berkeliling, dia melihat indahnya tanaman-tanaman tersebut, dan sewaktu dia berhenti di potnya Ahmad ini, dia terkaget, dan si Ahmad ini tertunduk malu karena apa? Tidak ada sama sekali tumbuhan yang tumbuh di potnya dia. Tetapi setelah itu direkturnya bilang gini, kita berikan tepuk tangan bahwa mulai hari ini si Ahmad ini menjadi direktur yang baru pengganti saya. Wah, pastinya ini mencengangkan, menghebohkan, membuat orang-orang syok. Loh, kenapa yang potnya tidak ada tumbuhannya jadi direktur? Ini terbalik ini. Nah, akhirnya direktur menjelaskan. Dia menjelaskan ke semua staff manajernya bahwa sewaktu biji itu, benih itu sebelum diberikan ke para manajer, dia merebusnya dulu di rumah. Dan dia bawa ke kantor dan membagikannya semua. Kan tidak mungkin kalau misalkan benih itu direbus terus jadi tumbuh, sudah rusak benih itu. Nah, dia akhirnya bilang seperti ini, dari semua manajernya kalian mengganti benih yang saya berikan dengan benih yang baru, sehingga ada bunga yang tumbuhan yang tumbuh di pot tersebut. Tetapi Ahmad melakukan apa adanya. Dia jujur dengan benih yang diberikan oleh si direktur tersebut. Nah, buat saya itu adalah inspirasi waktu saya baca itu artikel itu, bahwa sebuah kejujuran seringkali dianggap sebuah hal yang hina. Karena gini, jujur itu malah buntung, enggak beruntung. Tetapi dengan kejadian Ahmad ini saya menjadi semakin yakin bahwa kejujuran itu adalah sebuah karma atau hukum yang baik yang akan menghasilkan sesuatu yang seringkali kita tidak tahu apa di depan itu, tapi kita akan tahu bahwa di satu saat akan menjadi sebuah buah yang begitu besar, entah itu kesuksesan, keberhasilan, apapun, keuntungan apapun akan kita raih. Nah, marilah malam hari ini sama-sama kita belajar di pikiran kita ganti pikiran positifnya bahwa kejujuran itu hal yang baik. Satu poin atau satu prinsip yang sebetulnya kita harus bawa kemanapun kita pergi, dalam bekerja, dalam sekolah ya. Saya agak cukup malam ya karena saya cukup curang dulu ya, dalam hal kuliah, apapun pekerjaannya, termasuk pun dalam mungkin di titik perkataan nggak perlu ditambah-tambahi ya, tidak perlu. Nah, kita perlu namanya jujur apa adanya. A katakan A, B katakan B. Ya, tidak perlu menjadi A aksen atau A kuadrat, makin bahaya juga itu ya. Jadi saya percaya bahwa kejujuran adalah nilai positif dalam kehidupan kita, sehingga imun kita bertambah karena kita tidak ada beban yang kita tanggung, sehingga kita bebas lah, namanya katanya ada COVID, ada apa, kita bebas karena apa? Kita nggak punya beban, ya. Imun kita semakin meningkat karena apa? Ada hal yang positif yang kita pikirkan setiap hari. Baik lagi di program Bincang Kehidupan malam hari ini. Jujur semuanya masih dengan tema positif. Jadi kita harus punya respon yang positif, benar-benar positif ya. Iya. Ya Pak Cecep ya. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Cecep menarik, ada juga kisah tentang benih ya Pak ya. Betul. Yang ternyata sudah direbus duluan ya. Nah, mungkin saya akan besok coba Pak, saya akan besok coba rebus ya kan, apakah itu jadi tanaman atau jadi makanan. Padahal tergantung direbus dulu ya.
Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di malam hari ini. Menarik karena program Bincang Kehidupan sudah kurang lebih 3 minggu libur. Jadi sekarang hadir di Ruang Dengar Jujur semuanya, tentunya dengan penuh kerinduan ya. Tahun baru, semangat baru, apa yang akan diperbincangkan di Bincang Kehidupan di malam hari ini yaitu tentang positif. Ada Ari di Kutoarjo yang punya pertanyaan cukup bagus. Selalu ingin punya respon dan berpikir positif, namun setiap kali ada masalah atau kejadian kok bukan positif ya, tapi selalu negatif terus. Nah, bagaimana untuk bisa mengubah hal ini nih Mas? Ya, kalau di matematika, kalau pengen supaya negatifnya berkurang harus positifnya tambah banyak. Jadi gini, saya punya kejadian gini. Kalau pengalaman pribadi ya, kalau misalkan dalam pikiran kita sudah negatif ke satu orang, apapun yang dilakukan orang itu selalu jelek, walaupun itu hal yang positif yang dia kerjakan. Karena apa? Dalam pikiran saya bahwa ini orang yang nggak apa istilahnya hal yang buruk yang sudah saya kasih stempel. Jadi ada apa ya, stigma terhadap orang tersebut bahwa orang ini jelek, perilakunya buruk, menyakiti orang, nyinggung perasaan, nggak ngerti orang lain dan segala macam. Akhirnya apapun dia kerjakan, mungkin entah kita dengar ataupun kita lihat sendiri selalu negatif. Nah, caranya bagaimana? Kita harus ubah. Kita harus lihat dari sisi yang lain, berpindah ya. Kalau kita dulu belajar matematika, kita harus pindah menjadi faktor positif. Nah, kita menjadi faktor positif melihat orang tersebut bahwa orang ini baik, dia melakukan, dia menolong. Yang negatifnya kita singkirkan. Kita selalu melihat yang positif yang dia kerjakan. Ya, walaupun mungkin orang tersebut mungkin yang kita lihat setiap harinya mungkin sedikit yang kita lihat hal yang positifnya, tapi belajarlah kita memupuk, mengganti dalam pikiran kita bahwa orang ini baik, dia melakukan segala sesuatu yang mungkin kecil, tapi bisa menghapus hal yang jeleknya itu yang besar gitu. Nah, kita belajar seperti itu karena sebetulnya gini, kita bisa melihat sesuatu atau melihat orang menjadi positif, itu kita sendiri yang harus memutuskan. Banyak nasihat, banyak pembaca, banyak pendengar, kalau kita nggak pernah praktek, tetap negatif terus. Jadi kita yang harus berpindah cara pikir kita. Begitu. Dengan Mbak siapa? Mbak Ari di Kutoarjo. Ya. Lalu berikutnya juga tidak kalah menarik atas nama Faisal di Purwokerto. Ini kayaknya maju ya. Ya. Sampai Cilacap bagaimana? Pulang kampung Mas Anton. Ya, ada Faisal di Purwokerto. Ya, bagaimana jika sudah terlanjur berpikir negatif, lalu tahu kenyataannya bukan seperti itu, namun jaim untuk meminta maaf karena salah menilai nih Mas. Ya. Jadi sudah terlanjur negatif duluan gitu loh. Yang jaim ya. Kalau yang jaim saya ya enggak gini. Ini yang saya sering ajarkan juga ke anak-anak saya, bahkan ya ke teman-teman saya selalu bilang begini. Kalau kamu itu seneng dengan seseorang, jangan seneng sekali sampai hal yang negatif tidak terlihat ya. Suatu saat kamu akan melihat juga yang negatif, kamu akan mengatakannya jadi sungkan. Tapi kalau kamu tidak suka juga jangan tidak suka sekali sampai istilahnya sampai setengah mati, 3/4 mati gitu ya, saking nggak sukanya. Tapi kalau ternyata suatu saat kita bisa melihat bahwa loh, ternyata orang itu tidak seburuk, tidak sejelek yang saya bayangkan. Ternyata dia ada baiknya juga. Akibatnya apa? Kita jadi jaim untuk mengakuinya. Ya. Jadi bagaimana kita bersikap dengan seseorang, kalaupun kita melihat bahwa ada orang itu memang menurut kita itu negatif gitu toh. Tapi sebenarnya tidak 100% bahwa orang itu negatif. Kita sendiri aja misalnya, apakah kita ini 100% selalu negatif? Pasti tidak. Apakah kita juga 100% positif? Itu juga tidak. Jadi mungkin kita tadi yang dibilang kita harus pindah sisinya. Jadi kalau kita selama ini hanya lihat dari sisi negatifnya terus,
ada kalanya memang kita harus lihat dari sisi positifnya ya. Karena tidak 100% setiap orang tuh tidak 100% semuanya 100% negatif atau 100% positif, itu tidak. Hanya bagaimana cara kita memandang. Kalau kita melihat ternyata kenyataannya loh kok ada baiknya juga ya. Oh, ternyata maksudnya dia itu tidak seperti itu. Tidak seburuk yang saya nilai, tidak seburuk yang saya prediksi. Ya, itu tadi dibutuhkan kejujuran dan keberanian untuk mengatakan bahwa oh ternyata kamu hebat. Ternyata kamu baik. Ternyata kamu tuh tidak seperti yang aku pikirkan. Itu lebih menyenangkan dan tanpa beban seperti yang tadi dibilang, daripada kita jadi menahan rasa jaim tadi. Ternyata ya aku tuh udah menilai dia jelek, ternyata kok baik gitu. Jadi kan jadi tambah beban. Nah, tambah beban jadi ketemu juga nggak enak, mau membangun hubungan lagi, persahabatan, pertemanan atau apapun jadi serba nggak enak gitu karena rasa jaim. Nah, daripada seperti itu, jujur aja bilang, ternyata aku salah sangka terhadap kamu. Aku berpikir kamu begini, ternyata kamu begitu. Kayak lagu ya jadi. Sama saja ya. Nah, jadi lebih baik jujur ngomong aja. Oh ini loh. Maaf, misalnya kita yang salah ya bilang aja maaf. Saya sudah salah menilai kamu. Seperti itu. Faisal, supaya kita jangan tambah beban. Pindah yang positif tadi yang kita lihat ya. Kali ini bukan maju lagi Purwokerto, tapi ini maju jauh. Ada di ujung pandang atas nama Virgina ya. Seringkali tidak mudah untuk mengubah yang negatif menjadi positif, terlebih jika kondisinya memang negatif tidak baik sama sekali, sehingga cenderung mengambil sikap yang negatif juga. Nah, apa yang saya lakukan untuk mengubah hal ini? Mungkin sama seperti yang tadi di awal yang dengan Mas Ari ya, yang di Kutoarjo. Kalau misalkan hal yang sudah negatif yang sudah terjadi, seringkali kita cenderung untuk negatif lagi itu pasti ya. Gini, kalau namanya burung itu pasti akan saya contohkan burung ya, tadi tanaman sekarang burung binatang. Nah, kalau burung pasti akan sejenis. Istilahnya kalau burung gereja dengan burung gereja, burung pipit nggak mungkin burung gereja ketemu dengan Raja Wali ya, tinggal ditotul aja. Nggak mungkin ya. Sama negatif dalam artian gini, mungkin kita kumpul dengan orang yang mungkin sudah sudut pandangnya adalah negatif, kecenderungannya negatif, pasti kita akan kena splatterannya, kena dampaknya ya. Kita pasti akan negatif. Nah, caranya gimana? Ya kita harus merubah. Kita harus berani keluar dari zona pemikiran kita yang salah. Kita harus berani memutuskan bahwa walaupun mungkin yang kita lihat banyak negatifnya mungkin dari orang tersebut atau mungkin dari suatu masalah, kita melihat bahwa dari semua masalah yang kita alami ada sisi positifnya. Ataupun mungkin dengan orang itu mungkin menyakiti, mungkin apapun yang banyak merugikan buat hidup kita juga melihat bahwa dari semua yang merugikan kita ada sisi positifnya dari orang tersebut. Pasti lambat laun dalam pemikiran kita, kalau kita masukkan seperti itu, hal yang negatif akan terkikis. Ibaratkan gini, kalau misalkan kita minum segelas air putih, ini misalnya udah negatif ya, udah hal yang buruk, kita kasih namanya sirup. Nah, sirupnya itu akan mewarnai yang putih ini menjadi terserah, warnanya mau merah, mau hijau, terserah, akan berubah warna. Sama, sewaktu pikiran kita udah negatif, terus mungkin penilaian kita adalah negatif terhadap orang tersebut, sewaktu kita rubah pelan-pelan, ganti dengan hal yang positif, pasti akan yang negatif akan hilang. Lambat laun akan hilang. Begitu. Dengan Mas Ferdinand. Mas Ferdinand. Ferdinand. Oh, Ferdinand. Kak Ferdinand. Lalu ada juga Setiori ini di Malang. Jika ada banyak ketidakmengertian, kerugian dan lain-lain yang dialami, bagaimana untuk bisa berpikir dan bertindak positif? Ketidakmengertian jadi ketidakmengertian, kerugian dan lain-lain yang dialami, bagaimana untuk bisa berpikir dan bertindak positif? Ya, kalau urusan untuk sebuah tindakan ya,
Misalnya kita akan memulai sebuah pekerjaan atau kita akan memulai sebuah bisnis ya. Supaya kita tetap berpikir positif, yang pertama adalah kita harus membuat perencanaan. Ya, itu pasti. Karena seperti dibilang tadi, ketidakmengertian, kerugian, kegagalan, hal-hal yang buruk itu bisa terjadi kalau kita tidak memprediksi. Dalam arti kalau kita sudah merencanakan lebih awal, nanti kita bisa memprediksi kita kira-kira ini menguntungkan atau tidak. Ini di luar kejadian luar biasa ya. Paling tidak dari hal yang misalnya paling gampang inilah, saya mau masuk sekolah gitu. Saya memilih di sekolah A gitu. Kalau saya memilih di sekolah A, kerugiannya apa, keuntungannya apa? Itu ada di dalam perencanaan awal kita. Nah, kalau kita tidak merencanakan, kita tidak menganalisa terlebih dahulu, seringkali kita masuk sekolah aja. Atau misalnya kita mau pengen ke fakultas tertentu yang mau kuliah ya. Aku pokoknya yang penting statusku adalah mahasiswa, aku harus kuliah. Jurusan apa terserahlah, jurusan apapun yang penting sekolah gitu ya, yang penting kuliah. Nah, pada saat kita sudah masuk, nanti kita akan melihat bahwa ternyata aku salah jurusan. Nah, kalau sudah salah jurusan, nggak bisa mundur ya. Ya, kalau mau mundur bisa, tapi pasti di dalamnya ada yang namanya kerugian waktu ya. Kita sudah menjalani mungkin 1, 2, 3 semester. Usia kita sudah nambah sepanjang jalan yang kita lalui. Terus kerugian secara biaya, kita udah bayar uang gedung, uang SKS, uang apapun segala macam, kita juga ngalami kerugian ya. Terus secara usia, mungkin kita berharap umur 23, 24 kita sudah lulus, udah mulai kerja misalnya. Ternyata karena kita 2 semester, 3 semester atau 4 semester gagal karena baru sadar bahwa salah jurusan, kita keluar mengulang lagi dari awal. Berarti angan-angan kita untuk lulus di usia itu tidak tercapai, mundur lagi ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita sampai tidak mengerti, lebih baik kita cari tahu supaya kita mengerti. Itu ada di dalam perencanaan kita awal. Kalau kita memulai sebuah bisnis, ya kita juga coba tanya-tanya, cari info. Kalau bisnis ini seperti apa sih? Bisnis ini prospeknya seperti apa? Terus saya harus bersikap seperti apa? Misalnya harus bayar bagaimana, atau sumbangsih saya terhadap bisnis ini seperti apa. Nah, itu yang harus kita pelajari. Jadi untuk meminimalkan kerugian karena ketidakmengertian kita, karena kerugian-kerugian lain, ya kita harus merancangkan dari awal setiap pekerjaan atau tindakan yang akan kita lakukan. Begitu Kak Setiorini di Malang. Ya, nih malam hari ini sepertinya tema yang diambil positif, banyak sekali direspon positif juga. Ada Rudolf Yunatan di Timor Leste. Jika kita dirugikan di salah satu dan disalah mengerti dan dikira yang tidak, apa yang bisa saya lakukan untuk merespon dengan positif? Karena ada kecenderungan membalas, kan rugi masa demand. Ini pinter nih Mas, nggak mau rugi orangnya. Positif terus ya, surplus. Ya. Belajarlah kita namanya bersikap positif. Gini, tidak pernah rugi kalau kita berpikir positif ke orang lain. Tetapi seringkali yang tadi disampaikan oleh istri saya, seringkali kita punya pikiran yang sudah negatif, yang buruk terhadap satu orang atau satu kondisi, ternyata tidak seperti yang kita pikirkan atau yang kita mungkin sudah ucapkan, sehingga kita jadi jaim, malu ya. Nah, belajar gini, kita belajar untuk setiap kondisi yang mungkin tidak enak atau tidak nyaman buat kita, belajarlah untuk kita tidak punya pemikiran langsung menghakimi dulu, mengambil satu kesimpulan bahwa wah kamu seperti ini, merugikan saya, menyudutkan saya, menyindir saya dan segala macam. Nah, belajar untuk kita jangan namanya membalas. Belajar kita gini, dari setiap kejadian kita belajar bahwa ada makna, ada sesuatu yang berarti dalam kehidupan saya.
Nah gitu, contoh gini, kayak ini kejadian saya pribadi minggu lalu saya punya kejadian di rumah gini. Saya minta tolong anak saya untuk memasukkan kertas print itu. Kertas print, saya mau ngeprint ada beberapa lembar, ternyata anak saya agak miring sedikit. Akhirnya nyantol. Loh, kok nyantol? Sebetulnya saya mau marah. Tapi saya pikir di awal tahun saya udah memulai hal yang buruk nih, memarahi anak saya, hal yang sepele. Saya belajar untuk oke lah, saya berperasaan positif. Saya tidak mau marahi, ini karena mungkin salah posisi. Tetapi saya jadi akhirnya belajar. Sewaktu saya mengganti kertas yang baru, karena di print hanya separuh, yang 1 kosong, akhirnya nggak terpakai karena tidak penuh ya yang saya inginkan. Akhirnya saya ganti. Nah, ternyata berapa jam kemudian saya harus mengeprint alamat ya teman saya dengan pengirimnya saya. Butuh hanya setengah kertas saja. Nah, oh iya, tadi saya ngeprint nggak mulus karena agak nyantol, akhirnya hanya ngeprint separuh. Saya mikir, wah ini kertasnya bisa dipakai nih. Berarti saya tidak perlu mengambil kertas yang baru lagi. Nah, akhirnya dari situ saya belajar. Iya ya, dari setiap kejadian seringkali kita sudah punya penghakiman yang negatif dulu. Kita punya pelabelan, wah gara-gara kamu sih jadi buang kertas. Tapi sebetulnya enggak. Dari setiap kejadian pasti ada sesuatu yang baik. Dari hikmah itu ada sesuatu yang baik yang kita dapatkan. Jadi tidak perlu namanya yang tadi dikatakan oleh Kak Rudolf di tim les, tidak perlu kita namanya membalas, kita istilahnya merasa rugi, tidak perlu. Ada sesuatu kejadian yang membuat kita akhirnya belajar dari kehidupan, dari satu kejadian itu. Ambil sisi positifnya, jangan yang negatif. Pasti rugi terus gitu. Siapa sih yang main dirugi pingin terus. Gitu. Ya, jadi Mas Rudolf jangan hitung-hitungan untung rugi ya. Ya, masih ada juga atas nama Anggi di Malaysia. Ya, dengan situasi seperti ini selalu terlintas di pikiran, itu khawatir, cemas, masa depan bagaimana dan tidak tahu mau berbuat apa lagi. Bagaimana untuk bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang seperti itu? Ya, memang kalau kita melihat kondisi sekarang ini ya, secara umum orang akan merasa khawatir, cemas, curiga, ketakutan dan segala macamnya ya. Tapi yang kita percaya adalah begini, apakah dengan kita khawatir, apakah dengan kita cemas itu kita mendapatkan jalan keluar? Kan pada kenyataannya tidak. Pada saat semakin kita takut, semakin kita khawatir, semakin kita cemas, kita semakin merasa bahwa kehidupan itu semakin sulit, kehidupan itu semakin berat. Makanya tadi dibilang, ayo kita sama-sama belajar berpindah, mengubah dari yang negatif menjadi yang positif. Ya kan? Kalau tadi dibilang awal-awal pelajaran matematika itu kalau aljabar, kalau yang positif misalnya X sama dengan berapa, min ya, minnya itu pindah ke sampingnya setelah sama dengan jadi positif. Nah, kita juga coba belajar berpindah dari negatif ke positif. Jadi kalau kita mulai khawatir, kita cemas dengan keadaan sekarang, ya kita harus mencoba melatih diri kita untuk kita berpindah posisi. Ya, semua hal bisa kita khawatirkan, semua hal bisa membuat kita cemas. Ya, contohlah hari ini kita sebelum berangkat ke studio hujan, itu. Kalau kita mau berpikir negatif, ya hujan, nanti kalau kena hujan terus masuk angin gimana, terus jadi pusing, jadi demam, jadi apa? Itu kita bisa berpikir untuk bahwa hujan itu merepotkan, menyebabkan penyakit, membuat kita tidak enak. Tapi kalau kita berpikir yang lain, bahwa sebetulnya hujan itu ya memang sesuatu yang ditunggu oleh petani. Mungkin ada orang lain yang membutuhkan situasi yang saat ini sedang terjadi. Nah, kalau kita tuh melihat negatifnya, ya hujan itu jangan hujan toh. Nah, kalau kita turuti, lama tidak hujan, kita juga bingung, kita ribut, kenapa sih nggak hujan-hujan, udah lama, ini kemarau terlalu panjang, gitu kan. Nah, kalau kita tetap ada di situasi, di posisi negatif, kita akan negatif. Ya, buat Kak Anggi di Malaysia, semua mengalami, tapi tidak semua orang mau berpindah dari yang khawatir kepada
pengharapan. Dari yang ketakutan, kecemasan menjadi sesuatu keberanian untuk melangkah. Ya, jadi percaya saja bahwa kita itu punya Tuhan, setiap kita punya Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu yang mengatur seluruh hidup kita. Jadi kalau kita khawatir, belum tentu dengan kekhawatiran kita itu menambah keyakinan bahwa saya pasti bisa, belum tentu. Daripada khawatir, kenapa kita tidak berharap? Kita percaya Tuhan bisa mengatur hidup kita, mendatangkan yang buruk tadi menjadi baik, mendatangkan semua yang rasanya tidak ada pengharapan, ada pengharapan. Contoh tadi yang kertas print, ternyata sebuah kesalahan itu tetap bisa mendatangkan kegunaan yang lain. Jadi masalah yang kita hadapi mungkin hari ini rasanya kok buruk, rasanya kok menakutkan, mencemaskan. Ingat bahwa Tuhan itu bisa mengubahkan jadi hal yang baik. Jadi tidak perlu jadi terus hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dan yang lain-lain. Supaya kita tetap positif pikirannya, tubuh kita imunnya naik. Karena saat kita takut, saat kita cemas, imun kita menjadi turun. Nah kalau imun kita menjadi turun, gampang sakit, gampang kena penyakit yang lain yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Nah dijauhkan itu dari hidup kita dengan kita bersyukur, berpikir positif. Itu Kak Anggi. Ya, masih ada satu pertanyaan atas nama Ruth Kiakan Marbin di Timor Leste. Saya berharap menyebutnya namanya tidak salah karena memang susah sekali. Ruth Kiakan Marbin di Timor Leste. Dari kejadian buruk yang saya hadapi, apakah saya akan menghindari tanggung jawab saya atau saya akan menghadapinya dan terus melangkah maju supaya yang negatif menjadi positif? Ya, kalau kita menghadapi masalah, kita jangan lari ya, tapi kita justru harus menghadapi. Karena setiap kejadian, setiap masalah, persoalan yang kita hadapi membuat kita belajar dari suatu kejadian menjadi kita akhirnya ada kenaikan, ada namanya loncatan. Ibaratkan kalau kita sekolah, ada namanya ujian. Kalau kita namanya kuliah juga ada namanya ujian supaya kita naik kelas, supaya kita naik tingkat. Sama. Dalam kehidupan kita pun sama. Kita jangan lari dengan namanya masalah. Apapun yang kita hadapi. Entah nanti kita berhasil atau tidak, kita tetap harus hadapi. Saya percaya orang-orang dengan berani untuk menghadapi dan dia pernah gagal, pasti suatu saat dia akan mengalami namanya keberhasilan. Saya terinspirasi dengan namanya Alva Thomas Edison yang menciptakan lampu. Dia orang yang dianggap bodoh, dikeluarkan dari sekolahnya, tapi mamahnya punya hati dan punya menyemangati anak tersebut bahwa dia pasti bisa. Nah, sebetulnya kalau dia dan ibunya itu berpikir ya sudahlah, terima nasib saja, dia akan tetap bodoh. Dan itu akhirnya dia dapatkan semangat dari ibunya. Ibunya tidak pernah merasa putus asa, nggak kurang-kurang cari akal. Dia homeschooling istilahnya ya, belajar di rumah seperti sekarang ini loh, belajar di rumah, belajar sekarang ini. Nah, dan semangatnya itu ditangkap oleh Thomas Edison. Dia pun akhirnya sewaktu dia punya ide untuk menciptakan lampu pijar, dia mengalami namanya kegagalan demi kegagalan. Kalau saya nggak salah baca itu hampir 1000 lebih lah. Dia mengalami kegagalan sampai dia berhasil menciptakan lampu pijar yang kita nikmati hari ini. Nah, kalau dia berkata gini, ya sudahlah, aku gagal, aku tak mundur. Mungkin sampai sekarang ya Mas Anton, kita masih pakai lampu sentir itu Mas Anton, pakai petromak mungkin ya. Tapi karena dia terus maju dan dia punya tekad bahwa pasti aku akan bisa berhasil menghadapi masalah ini. Berhasil lah dan ketemulah lampu. Nah, sama dengan Mbak Ruth yang ada di tim les. Apapun yang dihadapi, apapun persoalan yang dihadapi, masalah apapun, hadapi. Karena itu yang membuat kita semakin dewasa dalam kehidupan kita. Saya percaya orang-orang yang penuh dengan kegagalan, orang-orang yang penuh dengan kesuksesan pasti ngalami namanya kegagalan dulu.
dan tidak pernah orang tersebut lari dari namanya kenyataan, dari permasalahan dia hadapi, akhirnya dia menjadi sukses. Orang sukses itu pasti pernah mengalami namanya kegagalan dan menghadapi dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Begitu Mbak Ruth. Ya, dan sebagai penutup Pak Cecep Surmi, saya akan bacakan dulu pesan dari Mbak Mami ini. Ini kami menyebut istilahnya adalah Nyai Belambangan FM karena emang yang pegang Belambangan. Ya, seru sekali perbincangannya. Besok minggu depan mau gabung harus Mbak, harus gabung ya Mbak. Harus. Dan silakan Pak Cecep Surmi, kita di menit terakhir di program Bincang Kehidupan mungkin bisa berikan pesan kembali lagi ke Jogja Lovers di program malam hari ini sebagai penutup di program Bincang Kehidupan. Baik. Saya mau kasih kata kuncinya, kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan kita bisa terjadi jika kita menyikapi segala sesuatunya dengan sikap positif pada setiap masalah yang terjadi. Jadi hilangkan hal yang negatif, ganti yang positif dalam kehidupan kita.